jamaah, alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat menarik. Temanya adalah 7 amalan penghapus aib. Masya Allah, tadi di segmen 1 kita udah membahas 1. Amalan yang pertama adalah tidak melakukan maksiat dikala sendirian. Yang kedua, tidak membuka dan menceritakan kembali aib sendiri. Nah, karena zaman sekarang tuh susah banget buat ngejaga itu. Karena alasannya pengen viral lah, pengen terkenal. Nah, kita mau tahu kan, pasti jamaah penasaran apa aja sih amalan-amalan selanjutnya yang bisa menjadikan kita sebagai penghapus aib. Kita akan bahas, kita akan tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini. Silahkan. Anta! Stop! 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 Jangan gerak! Jangan gerak! Jangan gerak! Anta nakal! Berjekam, berjekam. Apa? Dasar kucing nakal. Nusa, Anta juga kan gak sengaja. Mainan kesayangan Nusa kan rusak. Nakal. Bad Kitty. Jangan diulang lagi, Anta. Kansa. Letak dok walakal jannah. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Masya Allah, kita diingetin sama video tadi supaya kita itu harus menjaga amarah. Karena balasannya adalah surga, itu adalah tontonan anak saya tuh. Masya Allah, nah sekarang saya mau nanya sama Ustadz Bani nih. Ustadz, benarkah amalan selanjutnya ini sebenarnya mudah kalau diucapkan, tapi begitu susah untuk dilakukan? Aku jadi penasaran apa sih amalannya, mohon penjelasannya Ustadz silahkan. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Amalan berikutnya supaya aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu betul kata Mas Mikdad tadi. Gampang ngomongnya, prakteknya susah. Apa itu? Jangan marah, jangan marah. Ngomong sih gampang, jangan marah. Gue yang rasain gitu katanya Mas Mikdad. Sakitnya tuh di sini, sama di sini, kantong. Tapi memang betul, dulu ada sahabat datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Hurairah. Ya Rasul, tolong kasih saya satu wasiat yang bisa saya pegang. Ya, tapi jangan banyak-banyak, kata sahabat itu. Jadi memang kalau bisa wasiat itu jangan banyak-banyak, jangan panjang-panjang. Kata Rasulullah, ya sudah, la taghdab. La taghdab, la taghdab. Satu saja, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Subhanallah. Ada sahabat lain datang, ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong kasih saya amalan yang bisa bikin saya masuk surga. Tapi amalan itu singkat, sedikit. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka kamu dapat surga. Subhanallah. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa budiman dimanapun yang berada. Jadi kalau kita tidak marah, bukan tidak marah sih boleh. Menahan marah. Menahan marah. Jangan diekspresikan dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu akan digaransi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia surga jaminannya, maka berat. Ya. Uang kita lomba hadiahnya kipas angin aja berat Ustaz ya. Apalagi ini hadiahnya surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka memang butuh perjuangan. Ya. Tapi ayo sama-sama kita jaga emosi kita, tahan jangan sampai marah. Ya. Apakah marah semuanya nggak boleh Ustaz? Boleh. Kalau marah agama kita dihina, Rasul kita dicemooh, dilecehkan, kehormatan kita dirampas, maka wajib marah. Itu pun tetap dengan cara-cara yang baik. Jangan mengungkapkan kata-kata yang kotor, memaki, mengumpat, jangan. Tetap dengan kata-kata yang baik. Ustaz, bagaimana supaya bisa meredam marah? Kata Rasulullah SAW, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kalau lagi marah itu, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya Allah marahnya itu akan berkurang. Ustaz, saya sudah baca ta'awuz Ustaz, berkali-kali, masih tetap kesel. Maka yang kedua, kata Rasulullah SAW, diam. Karena kalau sudah mulai ngomong, wah sudah tuh keluar yang lain-lain. Yang semua yang diungkit-ungkit, yang udah puluhan tahun yang lalu pun kita keluarin juga tuh. Maka diam. Yang ketiga, saya sudah diam Ustaz, tapi tambah kesel, gimana ini? Maka yang ketiga, berwudu. Ya.
Maaf, yang ketiga sebelum berwudu yaitu ganti posisi. Yang tadinya berdiri, duduk. Oh, rebahan itu Ustaz. Masih kesel juga rebahan. Kalau sudah begitu, Ustaz saya sudah duduk, saya sudah rebahan, saya sudah tiduran. Tapi nggak tidur-tidur Ustaz. Malah kepikiran terus, jadi kesel. Maka kata Rasulullah lakukan yang berikutnya adalah berwudu. Karena kata Rasulullah SAW, setan itu, marah itu adalah dari setan. Setan diciptakan oleh Allah dari api. Yang bisa memadamkan api yaitu air. Berwudu. Ustaz saya sudah wudu masih juga marah. Berarti bukan dari setan itu marahnya, emang dia yang setan. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Ini kan biasanya nih kalau misalnya kita lagi emosi, mungkin kita bisa menahan diri, kita diem gitu ya di kamar, tahan. Tapi kadang yang jadi permasalahan nih, apalagi kita di kehidupan sosial atau di dalam keluarga, itu yang jadi masalah tuh suka ada kompor kalau misalnya lagi ada masalah, dipanas-panasin kita. Nah ini apakah menjadi yang solusinya apa nih kalau misalnya lingkungan kita itu tidak mengarahkan kita untuk bersabar, malah justru dikompor-komporin. Ya namanya orang yang lagi marah kan dikomporin kan pasti makin marah. Apakah kita harus hijrah meninggalkan orang-orang yang mengkompori itu atau gimana nih solusinya Ustadz, mohon penjelasannya. Jadi mohon maaf, sebenarnya kalau mau ikutin hawa nafsu, kayaknya di dunia ini yang paling benar cuma kita. Betul. Yang lain itu salah gitu. Ya. Jadi kalau ngikutin nafsu begitu tuh, yang merasa benar itu cuma kita, yang lain itu salah. Maka kalau ada orang mengkompori, jangan diperturutkan, jangan diikuti. Tapi juga jangan kita tinggalkan. Kalau dia mungkin teman jauh ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia keluarga, masa kita tinggalkan keluarga? Kemana kita akan pergi? Kemanapun kita pergi, kita pasti akan menemukan hal yang tidak kita sukai, yang itu bisa menimbulkan emosi. Maka kalau kita tinggalkan keluarga kita, kemana kita akan pergi? Betul. Nah, dulu Umar bin Khattab lihat, begitu dimarahi oleh istrinya, beliau diam. Dulu Hudzaifah al-Yamani itu suka emosi, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah saya takut nih. An yudkhilani lisaniyan nar, gara-gara lisan saya masuk neraka karena suka marah. Sekelas Hudzaifah al-Yamani nggak mungkin marahnya tanpa alasan, pasti marahnya ada alasan. Betul. Itu pun apa kata Rasulullah? Aina anta anil istighfar. Kemana aja tulisan dipakai istighfar, pakai dong, banyakin istighfar. Dengan begitu insya Allah kita bisa meredam emosi. Kompor meleduk tadi semuanya meleduk dan sudah nggak bunyi lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, baik jamaah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang luar biasa hari ini, sekali lagi kami tim dan keluarga besar Islam itu Indah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami turut berduka cita atas wafatnya guru besar kita semua, guru kita Syekh Ali Jaber. Semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisi dan juga mudah-mudahan keluarga diberikan ketabahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan berikut jemaah ada tayangan di mana Syekh Ali Jaber alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu di Islam itu Indah. Berikut tayangannya. Dan sebenarnya di suratul Anfal ada 5 sifat orang beriman yang Allah sendiri sebutkan mereka mukmin sebenar-benar iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Allah menjamin bagi orang-orang yang memiliki hati yang khusyuk, hati yang khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diingatkan sebagaimana di tafsir Imam Ibn Katsir, idza qila lahu taqillah wajala qalbuh. Ketika dikatakan bertakwalah kepada Allah. Sekarang kalau kita bicara sama seorang, ittaqillah, bertakwalahmu kepada Allah. Emang salah saya apa? Jadi beda sama sifat orang yang beriman. Ketika diingatkan ittaqillah, walaupun dia tidak bersalah, dia langsung bergetar hatinya. Sosok beliau
indah itu. Desainlah hidup ini untuk Allah. Sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Dan ingat, mencari tanda kematian bukan itu. Tapi menjadilah orang yang husnul khatimah. Persiapkanlah bekal kita. Bekal untuk menuju akhir. Allah yarham. Guru kami kehilangan. Kami rindu suara beliau, ajaran beliau. Innamal amalu bil awatim, sungguh amal itu dilihat dari terakhirnya. Kebaikan itu terlihat dari akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabb. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ampunilah dosa guru kami ya Rabb. Sayangi ia ya Rabb. Dan maafkan segala kesalahannya ya Rabb. Wa akrim nuzulahu wa wassi' madakhalahu ya Rabb. Ya Allah, bebaskan daripada fitnah kubur. Luaskan kuburnya. Jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga ya Rabb. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an الذين أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم Ya Allah, jadikan kami keluarga Al-Quran, penerus perjuangan guru kami Syekh Ali Jabir ya Rahman. Ya Allah, jadikan keturunan kami keturunan yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran ya Allah. Jadikan kami seperti keluargamu di muka bumi ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang berakhlak Al-Quran seperti guru kami Syekh Ali Jabir ya Rahman. Kami bersaksi beliau adalah orang baik ya Allah. Sebagaimana Engkau pernah pertemukan kami di panggung ini ya Allah. Di mimbar Islam itu indah ini ya Allah. Pertemukan kami kembali di Jannatul Firdaus. Amin amin ya dzal jalali wal ikram. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua bisa dipertemukan lagi dengan orang-orang soleh seperti almarhum Syekh Ali Jabir, dan semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi mengenai 7 amalan penghapus aib. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.